أحمد بن زين بن علي الحبشي وجمع الشيخ ومشهور الفاتحة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan kembali dalam perkumpulan majelis ilmu, majelis yang menjadi idola Nabi Muhammad SAW. Karena bagi seorang hamba menuntut ilmu itu laksana sebuah pohon. Mengamalkan ilmunya merupakan buah. Jadi seseorang bagaimana bisa dikategorikan punya buah tanpa punya pohon? Dia nggak akan bisa menghasilkan buah tanpa adanya pohon. Kenapa kita bisa makan durian? Karena yakin pasti ada pohon durian. Kenapa kita bisa makan mangga, rambutan? Yakin pasti ada pohonnya. Nah, begitu juga dalam tahapan seseorang meraih takwa. Sebelum dia beramal, dia harus ilmu terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, ya, al ilmu imamun wal amal tabi. Ilmu itu imam, paling depan ilmu. Wal amal tabi'uh, amal ngikutin. Kalau orang punya amal nggak punya ilmu, takut amalnya nggak sesuai ilmu. Makanya itulah dalam tahapan orang menjadi takwa kepada Allah, ilmu. Di dalam Minhajul Abidin, Al-Imamul Ghazali menitik beratkan tentang takwa di dalam kitab beliau. Yang pertama kali beliau tanamkan di dalam kitab itu adalah bagaimana pertama kali adalah ilmu. Ya, sebab orang kalau ibadah tanpa ilmu, beramal tanpa guru, tanpa ilmu, maka khawatir amalnya nggak sesuai dengan ilmu. Sebab amal itu udah baku ya, prakteknya, kaifiatnya amal itu udah baku. Ada tuntunannya, ada aturannya. Itulah yang disebut namanya ilmu yang pernah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Turun sampai. Dan juga ilmu yang terbaik adalah ilmu yang melahirkan kita takut kepada Allah. Tambah hari kita dapat takut sama Allah. Takut melanggar, takut lalai, takut diacuhkan. Itu ilmu yang ada khasyah, ilmu yang melahirkan, mengarah, membimbing seorang semakin hari semakin takut kepada Allah. Takut akan murka, takut akan azabnya, takut akan ancamannya. Itulah ilmu yang membawa manfaat. Maka ilmu yang paling pertama kali wajib kita ketahui, pelajari, ada namanya disebut ilmu akidah. Yaitu ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita ibadah bertahun-tahun sama Tuhan punya gambaran lain nih. Ada orang ibadahnya udah 60 tahun, ibadah 70 tahun, rajin ibadahnya. Begitu ditanya sama orang, Pak, Allahu Akbar artinya apa? Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar. Iya, maksudnya gimana? Ya Allah gede dah pokoknya. Kalau lu lihat gunung, tahu gunung gede, dan Allah lebih gede dari itu. Waduh, parah nih orang. Berarti salah anggapan. Selama ini dia beranggapan Tuhan Maha Besar, Allah Maha Besar, berarti di otak dia berarti Tuhan tuh gedenya ngelebihin langit, gedenya ngelebihin gunung,
Gedenya ngelebihin yang dia lihat paling gede. Nah di pikiran dia Tuhan gedean lagi. Wah ini orang sembahyang sujud bukan nyembah Allah dia berarti. Bukan nyembah Allah. Nyembah apa? Nyembah Tuhan hayalannya yang ada di pikirannya. Itulah yang dikategorikan berhala-berhala pikiran. Kenapa? Salah pikiran. Yang orang berkeyakinan Allah di aras, Allah di langit. Berarti dia bukan nyembah Allah sebenarnya. Ya, nyembah hayalan yang dia dapat di akalnya. Allah ada di aras, Allah ada di Allah Akbar. Wah, bukan nyembah Allah itu. Nyembah hayalan, nyembah pikiran. Nah, makanya itu pentinglah kita ngaji tauhid, ngaji akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biar jangan salah paham dengan Tuhan. Jangan salah paham tentang kebesaran Allah. Apa sih artinya Allah Akbar? Artinya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Iya, Maha Besar apanya? Maha besar kekuasaannya. Ini enggak ada deh. Di alam dunia ini seantero dunia enggak ada yang keluar dari penghambaan kepada Allah. Semua katanya mereka hamba Allah. Mereka ciptaan Allah. Itu makna Allahu Akbar. Kalau kita bisa ngomong matahari, matahari Tuhan kamu siapa? Allah. Bulan Tuhan kamu siapa? Allah. Langit Tuhan kamu siapa? Allah. Bumi Tuhan kamu siapa? Allah. Laut Tuhan kamu siapa? Allah. Pepohonan siapa Tuhan kamu? Allah. Malam siapa Tuhan Allah? Pokoknya semua Allah. Itulah makna Allah Akbar. Allah Maha. Dan Bapak kalau bisa itu ucapan harus dibuktikan sama perbuatan. Kalau memang kita Allah Akbar, Allah Maha Besar, dia sembahyang ini yang gede hati kita tuh Allah. Semua selain Allah putuskan hubungan kita. Kecil semua. Kalau lagi sembahyang Allah Akbar masih ngurusin kerjaan, masih ngurusin duit, masih ngurusin apa baik. Berarti ucapan Allah Akbar dusta. Allah Akbar kadzdzabta kata Allah. Bohong lo, ucap doang Allah Akbar. Di hati mah jabatan yang gede, harta yang gede. Pokoknya semua ucapan kita itu sebenarnya memerlukan bukti, pembuktian dalam kehidupan, dalam praktek kita. Kita ngomong orang assalamualaikum, itu ada konsekuensinya. Ngomong sama orang assalamualaikum ada konsekuensinya apa? Konsekuensinya ikrar dari kita bahwa kamu selamat dari saya. Saya nggak akan usil lidah saya ngomongin kamu di belakang, nyela kamu, menggunjing enggak. Saya udah ikrar salam atas dari saya. Salam itu selamat kamu dari lisan saya, selamat kamu dari tangan kejahilan saya. Tangan saya ini nggak merampas hakmu, nggak nyakitin dengan tanganku, pokoknya nggak zalim di tangan. Itu namanya ungkapan assalamu. Sama kayak orang ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kan kunci surga. Tapi kunci surga nggak bisa buka tuh, nggak bisa buka surga itu. Dua kalimat syahadat nggak bisa buka surga dua kalimat syahadat kecuali ada gigi-gigi halusnya. Itu kunci. Kalau kita punya kunci, itu kalau kunci doang nggak ada giginya nggak bisa buka nih. Kayak itu kalau duplikat, itu menduplikat kalau belum diukir tuh giginya, kita beli bang di kunci 10, buka tuh pintu, kagak ada yang buka barang belum dibikin gigi, benar? Iya, begitu juga la ilaha illallah Muhammadur. Ada gigi-giginya tuh. Apa tuh gigi-giginya? Gigi-gigi itu menerapkan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa itu makna la ilaha Muhammadur? Jadi situ harus sholat, di situ harus puasa, harus zakat, di situ lagi harus kebersihan hati, nggak boleh dengki, nggak boleh takabur, nggak boleh ujub, nggak boleh lagi macam-macam penyakit ini. Di situlah gigi-gigi halus yang semakin banyak gigi-giginya itu semakin mempercepat terbukanya pintu surga. Nah, semua ucapan perlu itu. Al-imanun, ya pertama i'tiqadun, keyakinan memang, tapi wasaddaqahul amal, dibuktikan dengan amal. Makanya ilmu itu yang wajib dipelajari pertama kali adalah ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang banyak di pemahaman
selamat, amin. Yang khawatir kita anak-anak kita nih Pak, anak-anak kita yang khawatir belajar agamanya kemana aja tuh, kemana. Yang kedua, ilmu untuk membenarkan tata cara ibadah. Nah ini nih, yang kita lagi pelajari nih ilmu fikih ya. Biar benar sembahyang gimana, puasa gimana, zakat gimana, haji gimana. Ada aturannya tuh dalam ilmu fikih, ubudiyah. Ada tuh hubungan muamalah itu juga ada. Ya, muamalah fikih juga mengatur. Ya, jual beli, ya diatur. Ada munakahat tentang pernikahan diatur. Ada jinayat tentang saksi-saksi, pelanggaran agama ada. Ini ilmu fikih, ilmu tata cara memperbaiki ibadah kita. Yang ketiga, ilmu untuk mengecek, menservis kita punya hati. Dalam hati ini kadang-kadang masih ego aja, sombong aja, ujub, ria, itu jangan ketemu mati kalau bisa. Sebab kita kalau punya penyakit hati, punya model-model begitu sampai ke bawah mati, sehebat apapun kita punya harta banyak ataupun punya anak hebat, Allah kasih pernyataan yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa', di hari kiamat la yanfa', tidak bermanfaat, tidak berguna. Malun, harta yang banyak, mati, nggak ada gunanya. Wala banun, anak, jadi jenderal berapa, yang jadi konglomerat berapa, yang jadi raja di Brasil berapa. Allah bilang la yanfa'u malun, sampah semua besok dari kiamat, nggak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, orang besok datang kepada Allah hati bersih, nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada takabur, nggak ada hasud, bersih, concern, menservis hati kita. Itu perlu namanya ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf itu wajib tahu, penting tuh ilmu tasawuf apa? Untuk mengoreksi kita punya hati. Jangan sampai kita punya amal ria, pamer. Jangan sampai kita punya hati ujub. Ujub itu ya apa namanya, merasa hati ini lebih hebat dari orang. Cuman nggak dikata doang, nggak dikata, cuma dia di hati aja. Ya, tapi kalau udah ngebandingin, masih mendingan gue masih budi. Misalnya gitu, nah itu takabur namanya. Ya kalau belum ngebandingin baru merasa hebat aja. Merasa hebatkan gua gitu doang, nggak ada bandingannya. Namanya ujub. Yang merasa diri lebih hebat. Orang kalau merasa diri lebih hebat, meskipun kenyataan ambruk deh. Makanya dulu Al Habib Abu Bakar Al Adni, ketika dia mau izin sama ayahnya untuk berdakwah, ayah saya mau dakwah, mau keliling dunia. Oh silahkan, bagus, aman dakwah. Tapi sebelum kamu berdakwah, kamu cari dulu orang yang pangkatnya lebih rendah dari kamu. Cari orang siapapun yang lebih rendah dari kamu. Coba, ayah pengen tahu berhasil nggak kamu? Keluar rumah dia mikir, orang lebih rendah dari saya. Banyak nih mah di pasar pasti banyak tukang goroh, tukang depo. Langsung ingin gua santri, gitu kan ya? Berangkat ke pasar. Begitu dia berangkat ke pasar, sampai di pasar dia lihat tuh orang tuh. Selesai dia mikirin, hampir sejam 2 jam ya di pasar. Nggak berhasil dia bawa orang satupun di pasar untuk dihadapkan sama ayahnya. Ya, ini orang pangkatnya lebih rendah dari saya. Nggak berhasil. Kenapa? Karena dia pikirin, iya sekarang nih orang hancur, sekarang nih orang nggak benar. Siapa tahu nanti di akhir hayat nih orang benar, ini orang mulia. Saya yang sekarang jadi santri benar, bisa jadi tuh suatu saat saya fasik, saya maksiat, dia lebih mulai dari saya. Berarti saya nggak bisa menetapkan orang di pasar ini lebih rendah dari saya. Ini orang biar bagaimanapun, wallahu alam, bisa jadi dia lebih mulia dari saya. Makanya kata Habibullah bin Hafid tuh, kamu kalau melihat orang non muslim jangan suka ngenyek banget. Orang non muslim nih, jangan suka ini. Doain aja, kasih hidayah gitu. Karena apa? Kadang katanya ada nanti suatu orang yang suka meremehkan orang kafir itu di hatinya. Dia diremehin sama dia, orang kafir. Itu bisa saja nanti suatu saat di orang kafir itu dapat hidayah dari Allah.
Setelah beberapa tahun kemudian ternyata dia dapat hidayah dari Allah. Ternyata kuota imannya ngalahin kita. Kita mah iman keturunan jadi santai. Nah mereka mah imannya boleh penelitian, jadi sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh ya. Begitu dia sungguh-sungguh, imannya lebih tinggi dari kita. Waduh, begitu besok di hari kiamat kita malunya bukan main. Malu kenapa? Karena dia mah langsung ke surga ibaratnya. Lah kita memang banyak banget maksiatnya, mampir dulu neraka. Kata malaikat, lu mampir dulu neraka. Kalau lu nggak pengen mampir, lu minta tolong sama si Anu tuh. Pas kita lihat buset yang dulu gua hina di dunia itu. Ya gua hina dulu di dunia, gua harus minta tolong sama dia. Ya Allah, gua malu banget ini. Malu banget. Tapi daripada gua nyemplung neraka gua kagak sanggup. Gua tolongin, ya Acong, sini Cong. Nah, lu dulu ngina gua. Ya tolong gua ya. Udah gua tolongin. Itu kita ditolongin masuk surga bukannya dengar nunduk. Malu. Jadi ada orang masuk surga bukannya dengar. Orang masuk surga dengar katanya bangga. Tapi ada orang masuk surga nunduk aja. Dia adalah orang yang ngenyek orang lain, ternyata di hadapan Allah dia lebih mulia dari kita. Itu orang kafir ya, apalagi orang beriman. Nah, bukan ini pulang nggak dapetin orang di pasar. Di jalan ketemu bangkai anjing. Ini dia barangnya. Ini bangkai nih. Ngaji sebuah lagu nih. Ini aja nih. Saya bawa ke depan bapak saya, bahwa saya akan katakan ini Pak yang lebih hina dari saya. Begitu dia pikir anjing. Belum tentu juga Pak dia. Ini anjing udah mati, bangkai Mas. Tapi besok di hari kiamat dia mulia. Kenapa mulia? Jadi tanah dia. Enggak jadi bahan bakar api neraka. Kalau saya bisa jadi bahan api neraka. Kalau saya jadi bahan api neraka, dia jadi tanah, lebih mulia. Dia posisinya nggak dibakar sama api neraka. So orang yang disentuh api neraka, orang hina. Orang yang nggak disentuh api neraka, orang mulia. Ini anjing bisa mulia. Pulang gagal nggak ada siapa-siapa. Jadi datang menghadap saya, ya maafin anakku ya. Kenapa? Nggak dapat saya orang yang lebih hina, lebih rendah dari saya. Ternyata begitu saya pandang semuanya, orang, binatang, bisa jadi mereka lebih mulia dari saya. Lulus, dakwah silakan kamu dakwah ke mana-mana. Gitu. Makanya itu kita diajar sama guru-guru kita ya. Kalau lagi ngajar, lagi ceramah, jangan merasa lebih hebat dari murid. Benar, jangan merasa lebih hebat dari murid, jangan merasa guru pendai lebih berjasa daripada pendengar. Belum tentu. Kenapa? Karena kita dapat pahala juga ngoper ilmu, ya enggak? Pahala juga buat kita. Ya, kita bisa begini karena ada pendengar, ada murid. Coba kalau murid kompaknya kita kabur. Ya, iya, ikut kabur kata murid. Begitu guru datang, ya, datang ke musola. Pada kemana murid segala? Udah mau tolak aja dah, mau tolak dewek. Udah setengah jam gak ada yang datang. Ngidupin lampu dewek, mati lampu dewek, pulang kan? Iya. Itu pernah cerita teman saya begitu. Ada satu kampung katanya. Itu mau ngaji susah banget. Cerita begitu. Gimana? Lah iya saya datang kata dia. Ngidupin lampu datang musola masih gelap, saya ngidupin. Saya mau tolak aja kata dia setengah jam. Kok nggak ada yang datang, udah setengah jam lebih, udah jam 9. Ya udah, saya matiin lampu dewek, saya matiin speaker dewek. Saya pulang kan dia. Sampai begitu tuh. Ujian pertama seorang pengajar, akhirnya kagak ada murid, 200. Kepada saya Habib Bagir. Yang sekarang megang majlis Rasulullah ya. Oh, karena mau tahu dia. Dulu waktu baru pertama pulang dari Mekah belajar bersama Habib Zaid bin Smith, itu dia waktu cerita sama saya begitu. Pernah ngalamin tuh. Pahitnya ngajar begitu. Tapi saya alhamdulillah pengalaman saya ngajar belum pernah saya ditinggal murid gitu. Beliau begitu ujian-ujiannya. Abah ya berat itu ujiannya. Tapi sekampung enggak ada yang jatuh itu. Iya gitu. Nah, artinya begitulah di antara tantangan orang yang berdakwah. Jangan pernah merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih berjasa dari murid, dari pendengar. Karena bisa jadi kata Nabi, kam min sami'in au amin qari'in. Itu Nabi yang bilang. Berapa banyak yang mendengar lebih hebat imannya daripada yang menyampaikan. Kadang-kadang kita juga suka di ceramah tuh di pesantren dulu di depan kiai-kiai. Udah perkumpulan kiai-kiai, pengajian di rumah kiai, sono di Menes. Kiai-kiai pada ngaji sama kiai saya. Kita santri suruh ceramah. Waduh, lo kehebatan kiai ilmunya. Ini diantaranya. Jangan mentang-mentang ngomong lebih hebat dari pendengar kan. Bisa jadi yang mendengar lebih hebat, lebih takwa, lebih soleh.
Ya, itulah menservis hati supaya dakwah ada pengaruhnya, mengajar ada pengaruhnya. Jadi Bapak-bapak, ilmu yang pertama dipelajari akidah, kedua tata cara ibadah, yang ketiga ilmu meluruskan hati, dan ilmu yang terbaik adalah ilmu yang melahirkan orang takut kepada Allah. Itu ilmu yang hebat ya, ilmu yang takut kepada Allah. Iya ya farhabun, kepada akulah kalian kudu takut ya, takut kita kepada Allah Taala. Jangan-jangan Allah marah, jangan-jangan Allah menolak ibadah kita, jangan-jangan Allah membuktikan ancaman kepada kita. Maka oleh karena itu, itulah tingkatan ilmu. Setelah itu baru kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Hajj. Nah, itu babul haji. Teman tahun ini enggak berangkat ya? Haji tahun ini enggak berangkat. Ya, dananya enggak ada ya. Masya Allah. Ya dah. Mudah-mudahan yang kagak berangkat tetap dapat pahala haji, amin. Sebab haji ada dua nih, ada haji zahir, ada haji batin. Ada haji batin. Nabi bilang tuh, man shalla subha jama'atan, siapa orang yang sembahyang subuh berjamaah. Satu syaratnya subuh berjamaah. Dua, summa qa'ada yadhkurullah. Kemudian dia duduk zikir sama Allah Taala. Habis sembahyang subuh, jangan tinggalkan tempat sholat subuh. Duduk berzikir. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Ya, kalau sekarang misalnya subuhnya 4:30 lewat seperempat ya. 4:45, jam 5 kurang seperempat. Maka bisa dipastikan 90 menit ke depan berarti jam 6 lewat seperempat. Jam 6 lewat seperempat baru masuk waktu isyraq. Jadi kalau kita bisa bertahan di situ. Bertahan di situ ya, subuh berjamaah, zikir sampai jam 6 lewat seperempat. Setelah jam 6 lewat seperempat, maka kita lakukan dulu sholat isyraq. Summa shalla rak'atain, kata Nabi. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat ka ajri hajjatin wa umratin tamatan, kata Nabi. Maka kerjaan dia tuh dari subuh berjamaah sampai zikir, sampai isyraq, sampai sholat isyraq 2 rakaat, maka sama kata Nabi pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umroh dengan membawa pahala tamatan, sempurna. Kalau bisa lakuin Pak, seminggu sekali kayak hari libur minggu ya. Ada kita pengajian mingguan misalnya bulanan gitu ya. Biasanya kalau kita zikir ya baca apa? Wirdul Latif. Baca apa lagi? Baca Quran. Baca apa lagi? Ya, baca Asmaul Husna. Baca apa lagi? Baca sholawat sama Nabi. Sampai terbit matahari. Orang pergi haji taman sekarang mah gak ada yang sempurna, Pak. Bener. Orang pergi haji nih, zaman sekarang mah gak ada yang sempurna. Bener, susah. Bagaimana mau sempurna? Banyak kerjaan-kerjaan sunnah dipangkas oleh pemerintah karena nggak mau ribet. Saya aja waktu itu begitu. Waktu mau malam tanggal 9, kan malam tanggal 9 kan tanggal 9 besok wukuf pada Arafah ya. Itu sunnahnya bagi orang yang ingin melakukan wukuf di padang Arafah, malam tanggal 9 sunnah nginep di Mina. Sunnah nginep di Mina. Tapi pemerintah nggak mau ribet, ntar macet total, nggak sampai ke Mina, langsung aja nginep di Arafah. Itu berlain tuh. Suruh-suruh sama Nabi nginep di Mina, kita nginepnya di Arafah. Malam tanggal 9 udah di Arafah, takut buat macet total gitu. Ya, nah itu udah kurang sempurna. Terus sekarang malam tanggal 10 Dzulhijjah sunnah mabit di Mina. Mabit sekedar malam di Muzdalifah dulu, di Muzdalifah. Nah sekarang biar nggak ribet di Muzdalifah, lewat doang, lewat. Sekarang nggak pakai mungut batu udah dipungutin. Batu udah kurang sempurna lagi aja. Sekarang mampir tuh dari jam 11 sampai jam 1 ada ngaso di situ. Karena takut macet, labas juga. Nggak dapat lagi sempurna. Terus sekarang kita nginep di Sunnya di Mina. Cuman kalau udah mau bludak jam haji, ada kategori Mina Jadid. Ada Mina Jadid. Tahu nggak Mina Jadid? Mina baru. Lalu bukannya itu Muzdalifah. Muzdalifah itu dipaksain jadi Mina. Coba tuh. Agak afdol lagi aja. Yang afdol yang mana? Haji batin lah.
Haji batin yang Abdul. Mana? Haji tekanan batin orang berangkat. Udah subuh berjamaah aja. Subuh berjamaah, zikir, suatu syarofan. Wah, dapat pahala haji dan Hanya haji batin sebenarnya. Haji ada haji zahir, berangkat memang ke Mekah, berangkat ke Madinah. Nah cuman manasiknya orang belajar lagi. Selagu-lagunya bisa berangkat aja, orang kamu mau tahu ini penting gue pulang haji ya. Ya enggak? Iya. Maka cara tawaf nggak ngerti, sa'i juga nggak paham. Itu kan orang sa'i aja pas sa'i itu yang nanya Safa Marwah, ya. Itu kan seharusnya dia harus sampai naik. Sampai naik itu yang namanya bukit. Karena yang namanya sa'i minas Safa wal Marwah. Ini ada yang putarannya ikutin putaran orang yang kursi roda yang cacat itu, muter di situ. Nggak sampai naik, muter di situ aja. 7 kali pulang, pokoknya pulang panggil Pak Haji aja gitu. Itu namanya haji zahir, kagak haji batin. Apalagi kita orang Indonesia, ya Allah, pergi haji kadang-kadang lagi tawaf di depan Ka'bah, punya nundukin pandangan mata. Cuman melihat orang negara-negara lain cakep-cakep, dari Turki, dari cakep-cakep banget, sampai Rabbana atina fid dunya hasanah, hidup kamu agak cakep banget. Wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kurang sempurna lagi. Nah, kita mah ini udah kurang sempurna dah. Makanya upayakanlah ada haji batin, solusi dari segala. Apalagi kalau ini kagak berangkat nih, ya Allah. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang depan bisa berangkat. Doanya yang belum berangkat mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur pada tahunnya bisa berangkat nanti ya. Kita nggak tahu tuh hoak apa enggak ya, dananya habis apa kagak ya, walau alam ya enggak, hanya Tuhan yang tahu. Kalau walau nggak mau tunggu solusi ini ya mungkin takdir Tuhan mereka belum berangkat. Tapi mudah-mudahan Allah kasih pahala tetap ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak, haji ini dari segi ibadah memang ibadah yang paling unik, ibadah haji. Sebab ditentukan tempatnya. Berarti tempatnya udah tentuin di Mekah. Di Mekah. Tempat pelaksanaan haji hanya ada di kota suci. Jadi kalau ada sekarang solusi haji di Cikarang, nanti sesat ya. Mekah udah kagak muat, ngambil lama udah di Cikarang juga ada miniatur Mekah Madinah. Saranya kenapa? Karena bumi termulia sealam jagat raya ini, tempat termulia, tempat suci hanya ada di kota suci Mekah. Itu ya. Satu. Berarti itu Allah ciptakan ciptaannya ya, Allah ciptakan ciptaannya, Allah pula yang menentukan kemuliaannya. Jadi Allah bikin tempat di mana aja nih? Ada Indonesia, ya, ada ASEAN, ada apa lagi? Timur Tengah, Eropa, ya kan? Tapi tetap Allah bikin semulia-mulia tempat ditentukan namanya kota suci Mekah. Yang kedua baru kota suci Madinah. Yang ketiga baru Masjidil Aqsa. Itu tempat-tempat mulia ya. Allah yang tentuin pergi haji udah nggak bisa mana, situ aja. Dan yang kedua, bulannya juga ditentuin. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulannya udah ditentuin. Dari bulan Syawal, Zulqa'dah sampai Dzulhijjah. Udah ditentuin. Nggak bisa bulan mulut. Ya nggak, kita bulan mulut aja pergi haji. Yang penting ke Mekah nggak bisa juga. Ya, kenapa? Karena itu merupakan bulan-bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Zulqa'dah, Ashhur apa? Dzulhijjah, Ashhur Muharram, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia. Makanya ada 3 ya keistimewaan yang terdapat pada ciptaan Allah. Satu, berkaitan sama tempat. Tempat nih, enggak semua tempat bersama. Ada kedudukannya ya. Mekah mulia, Madinah mulia, Masjidil Aqsa mulia gitu. Kalau Mekah kemuliaannya di mana? Di sholatnya. Di sholatnya tuh.
Kalau Madinah kemuliaannya di ziarahnya makam Nabi Muhammad. Dulu saya Mutawalli Sya'rawi ketika masih mahasiswa di Ummul Qura di Mekah, diizin sama dosen, Pak dosen, saya izin ya besok libur dulu, nggak masuk. Kenapa? Saya mau ziarah ke makam Nabi. Jangan ziarah kata, jangan ziarah kata dosen. Sholat, intinya sholat di Masjid Nabawi. Diprotes sama Mutawalli Sya'rawi itu masih mahasiswa. Kalau saya hanya ke Madinah untuk sholat, alangkah bodohnya saya dosen. Bodoh gimana? Orang masjidnya yang mulia, betul, tapi bukan sholatnya yang mulia, ziarahnya. Apa argumen kamu? Karena argumen saya, kata dia, Nabi Muhammad SAW yang bilang kalau satu rakaat ya di Masjidil Haram ini pahalanya lebih baik daripada 100.000 rakaat. Kalau di Masjid Nabawi satu rakaat 1.000. Masa saya ninggalin yang 100.000, ngejar yang kemarinnya 1.000, udah amat saya. Kata dosennya, bener sodak, bener kamu, udah ziarah itu tempat yang mulia. Nah, Madinah sama, Masjidil Aqsa juga mulia. Karena itu dari Allah pernyataannya, alladzi barakna haulahu, tempatnya berkah, tempat pelantikan anbiya, nabi-nabi, wali-wali, itu tuh Masjidil Aqsa, tempat yang penuh dengan. Jadi dalam ciptaan Allah ini ada kemuliaannya ditinjau dari segi tempat-tempat baik ya Pak. Termasuk tempat-tempat orang soleh juga kita kudu berkunjung. Jangan jaga jarak nih kita sama tempat-tempat orang soleh. Kuburan orang soleh tuh. Idza tahayyartum fil umur fa'alaikum biziyaratil kubur. Kalau kamu lagi galau, puyeng, sulit, punya banyak urusan ekonomi, urusan politik, urusan apa? Fa'alaikum biziyaratil kubur. Ziarah kubur. Kubur ini macam kubur wali-wali, kuburan orang-orang tempatnya, pengaruh tempat mereka. Gitu. Yang kedua ada kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu. Nah ini sekarang kita udah masuk nih. Kemuliaan waktu ini ashurum ya, bulan-bulan mulia. 4 bulan yang terhormat, 3 bulan berturut-turut. 1 Zulqa'dah. Apa sekarang Zulqa'dah? Yang apa? Zulqa'dah tahu berapa sekarang? Ya, kalau Jumat kemarin tanggal Kamis kemarin tanggal 7. Berarti sekarang tanggal 14 Zulqa'dah. Setengah bulan lagi udah masuk Zulhijjah tanggal 1 ya, tanggal 1 Zulhijjah. Ini bulan-bulan mulia. Kita dianjurkan ya untuk mempertingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar berlipat-lipat ganda pahala yang berkaitan dengan kemuliaan waktu. Jadi ada kemuliaan tempat, ada kemuliaan waktu. Yang terakhir ada kemuliaan manusia. Kemuliaan manusia mulia karena memang manusia takwa, maka dialah manusia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang soleh menunjukkan orang-orang yang mulia. Meskipun dia tempatnya di tempat biasa, karena orang yang mulia maka otomatis jadi mulia aja. Kita orang biasa karena ada di tempat yang mulia jadi mulia aja. Ya, kita orang biasa ngidupin waktu-waktu mulia maka menjadi mulia istimewa. Nah minimal sehari semalam 24 jam nih, ada waktu mulia 4. 1 habis maghrib bisa. Kalau bisa tuh habis maghrib bisa khususin ya buat Allah. Al-Quran, baca ratib, zikir, ya, ngajarin anak ngaji, apa aja pokoknya yang kaitan sama ibadah. Maghrib sama isya jangan sibukkan dengan dunia. Maghrib bisa sibukin kita dengan waktu khusus ibadah kita kepada Allah. Orang-orang soleh dulu, waduh. Kalau ada orang menang maghrib, setan dikatain. Iya. Biar terima ya. Iya. Assalamualaikum, maghrib. Siapa itu? Lu setan lu. Kabur apa nih? Ini waktunya bukan untuk kongkok nih. Maghrib kongkok. Sama orang Betawi maghrib besan lagi. Orang Betawi kagak ngaji kayak itu mah. Ada ngaji ikut-ikutan tuh nggak maghrib bukti besan. Kalau mau besan orang mah johor nih kan. Karena maghrib, madang udah angetan kalau maghrib mah. Johor seperti apa kan gitu ya. Dulu ada seorang soleh dikasih kepercayaan buat pegang amanat ceritanya.
megang amanat tentang apa ya, kas negara lah gitu, kas negara. Iya, bendahara negara. Tiba-tiba itu ya ibaratnya ya ceknya gitu hilang. Waduh, kalau cek hilang ini berakas nih, susah bukanya nih. Wah hilang, kalau hilangnya udah pas mau maghrib, pas mau maghrib udah setengah 6 hilang. Cari nggak ketemu. Datang azan maghrib, udah lupa semua. Lupa dah. Nah, biasa kerjanya fokus maghrib bisa ibadah. Begitu dia lagi sedang ibadah, tiba-tiba anaknya nemuin tuh ceknya itu. Begitu dia temuin, dia kagak tunda lagi, ntar habis isya dah baru kasih ayah, kagak. Justru dia langsung pengen kasih ayahnya, kasih kabar gembira biar babanya girang maksudnya. Pak, cek ketemu nih. Cuman babanya lagi baca hizib, baca wirid itu. Begitu dia, Pak, ini cek hilang. Apakah girang? Malah ngamuk dia. Setan lu ya anak ya, begitu. Gua lagi utak korup sama Allah udah dibisikin mengalah gitu-gituan dunia. Hal sebagai sanksinya lu buang setahun, dibuang anak setahun disuruh pesantren, jangan pulang-pulang lu. Kenapa? Gara-gara ngasih kabar itu. Lah kalau kita kan girang banget lagi baca Quran, duit hilang gocap. Gua kemana sih gocap hilang ini? Begitu baca Yasin kasih kabar, Pak ini dia alhamdulillah. Yasin. Minum kopi lega dah dulu. Agak diterusin deh. Terusin enggak begitu. Itu ya waktu maghrib sampai dengan isya. Yang kedua, waktu tertinggi paling mahal sebelum subuh, Pak. Setengah jam sebelum subuh. Pantangan ya, jangan tidur di saat itu. Dulu Nabi Sulaiman tuh umur 6 tahun udah dididik sama ibunya. Ibunya Nabi Sulaiman istrinya Daud. Ya waladi la tukthirnau fi hadis sa'ah. Jangan banyak tidur nih jam-jam segini. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah faqiran. Orang yang tidur jam segini besok datang di hari kiamat miskin, enggak punya apa-apa dia. Kenapa? Karena gudangnya surga, gudang kekayaan besok manusia orang hidup di saatnya sebelum subuh udah bangun. Makanya Imam Ghazali itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu menekankan kita wal yajtahid, artinya berjihad, sungguh-sungguh perang. Kenapa? Bangun sebelum subuh. Nah, sholat 2 rakaat itu yang kaya. Wa innama syaraful mu'min yamu bil lail. Kemuliaan orang beriman ada pada bangun malam. Ya, iya. Miskin kita jangan apa jadi gelandangan di hari kiamat dah. Kalau gelandangan di dunia masih mending. Ya enggak, dapat makan. Dan gelandangan nih di dunia tinggal di kolong jembatan. Asal mau minta juga makan pasti dapat. Tapi kalau gelandangan di hari kiamat mau minta sama siapa? Pak minta dong Pak, gue juga lagi butuh, lu minta. Nggak ada yang bagi di sana mah. Makanya kita bangun malam ya. Dulu Habib Abdul Syadiri katakan nggak pantas seseorang dikategorikan tukang ngaji tapi kagak pernah ada jatah tahajud. Nggak pantas. Nama aja santri, tahajud kagak. Nggak pantas tuh gelar santri. Lebujur bagaimana Ustad. Dipanggil di kamu Ustad, Tad mau Tad. Dari mana Tad? Tad besok rumah Tad. Tad belu. Gua kan kagak tahajud. Begitu. Jangan panggil Ustad manggut gue rumahnya. Tad mana Tad? Iya gua Ustad. Biar tahu lo. Tahajud orang. Jangan santri aja kagak pantas. Apalagi jadi Ustad. Bangun malam. 2 ya. Maghrib sampai isya. Setengah jam sebelum datang waktu subuh. Yang ketiga tadi tuh supaya subuh sampai terbit matahari terakhir menjelang maghrib ya, menjelang maghrib setengah jam lagi mau maghrib udah gelar sejadah tasbih kepada Allah wasabbihuhu bukratan itu ada yang terkait dengan waktu, terkait dengan tempat dan keterkaitan dengan manusianya. Ini haji ini salah satu ibadah yang terkaitnya 2. Satu keterkaitan dengan tempat khusus pelaksanaan ibadah haji hanya di kota suci Makkah. Kalau di Madinah ziarah makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adanya di bulan Ashhurum, yaitu di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi ya sebagai mukadimah pengajian malam ini mudah-mudahan yang kita dengar dapat manfaat untuk kita semua. Yang pertama pesan-pesan daripada pengajian ini, kalau kita pengen haji batin ada masanya solusi dari Nabi, pergi haji secara sempurna lewat batin, subuh berjamaah zikir sampai terbit matahari. Yang kedua, jangan lupa muliakan tempat-tempat mulia, tempat orang soleh, sering berkunjung, ziarah. Banten ziarah,
jadi orang Islam Banten aja kita tahu. Kita ini orang Banten bisa jadi orang Islam kan siapa? Dakwahnya Sultan Hasanuddin Banten. Orang kalau jadi orang Banten, provinsi Banten, lah ke Banten aja kagak pernah ziarah. Ini Islam amburadul ya jangan. Ya harus ziarah ke makam Rasulullah. Itulah yang berjasa mengislamkan ya namanya wilayah Banten. Sultan Hasanuddin. Kalau kita lagi nggak punya duit datang Bursa luar Batang. Syekh Buya Hamid Pasuruan bilang, ya setiap negeri ada menteri keuangannya dan menteri keuangan Allah di negeri Indonesia ada di luar Batang. Buset. Ya, kalau dia nggak punya duit berangkat. Bagaimana berangkatnya? Usah nggak punya duit, minjem dulu. berangkat ziarah, ya kita sama orang-orang nah, tempat-tempat orang soleh itu menguntungkan dunia dan akhirat. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam najjina min adh-dhulumati wal Allahumma ij'alna hadin muhtadin Allahumma ij'alna hadin muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin harban li a'da'ik wa silman li awliya'ik bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.